katanya kalau misalnya di sekolah kita masing-masing tidak ada, di sekolah tetangga, di sekolah sekitar. Tapi kasusnya memang sudah sama-sama tahu semua toh. Iya. Dia nyaman ya. Tapi untuk SD plus itu cuma yang ikut cuma SD plus kemarin itu satu SD. Loh, ya kan yang awalnya itu kan gara-gara yang wabar itu Baru wabar satu. itu. Ya itu kan permasalahannya. Kalau menurut saya itu Boy. Di sini kan ada yang dari SD Waru Barat 1. Enggak apa-apa, Pak. Tadi kan Pak Budi sudah bilang. Pak, kita kan memang bisa milih itu, Pak. Tapi kan karena kita sudah tahu semua ceritanya kan, ya alurnya sudah tahu semua. Kita tahu. Ya kan, ayo. Itu Posisinya kalau kita dari sebagai kepala sekolahnya benar, ditinjau dari masyarakatnya juga benar. Ya, benar. ya dilemanya kita di situ, Oh, benar semua. Kalau ngambil siswa saya yang jarang masuk kemudian naik kelas, itu jarang masuk emang sudah keliru. Iya. Ya. Jadi moral itu ya, bukan dilema Ada etika ya. di satu sisi itu mau merayakan itu kemerdekaan itu ke nasionalis. Satu sisi lain karena memang alasannya ketika kita mengadakan karnaval itu kebanyakan banyak yang tidak sholat kan. Alasannya begitu ya. Ya benar kan yang di. Ya masalah Berarti nanti inilah sudah fix nih Mas. Yang mau diambil ya, kasus pembubaran kasus apa? Kasus tidak ikut karnaval. agarnya pelaksanaan karnaval tidak ikut berpartisipasi padahal itu sekolah inti. Tamun sekolah nabuin takun ngadal. Bawa sekolah nabuin maju gi, ibu nomor satu. Ngadal noro. Lain Muhammadiyah makin lagi mati masuk jangan cari ada tahlilan nih Romana. Iya, betul. SD plus ikut kemarin. Jadi juara 1 2 3 itu diambil SD plus karnavalnya. Bagus tuh memang betul mencurahkan semua apa ya itu kreasinya. Mencenoro cekoni. Kok SD plus banyak, Pak? Maksudnya sekolah lain. Ya enggak cuma satu, memang satu SD yang mengeluarkan juga SD plus. Gara-gara itu, gara-gara Waru Barat 1 itu. Semua SD itu udah mengeluarkan Bu Nursila. Cuma satu SD yang mengeluarkan. Yang MI ya ada MI ya. Ya, tapi kan beda itu Pak, beda penilaian. Beda tempat. Beda tempat. Iya. Nanti kan ditulis dalam bentuk itu. Jadi lacu pas checklistnya sangat jera Pak Suryadi ke Pak Suryadi. Karena bagus poinnya. Checklist poin kok bagus, Pak Latif sih bagus. Saya pasrahkan ya. Standar course meeting mari. Kok tangan kok sakit panas sih tangan panas. Oh, panas. Saya kuliah besok Bu, tugas tak mari Bu ya Bu. Pak, saya ada tugas kebayi makanlah besok presentasi sama PPT masih Pak, maaf. Jangan RPP kita edit Buin. Kira-kira boleh jangan tanda tangan nih. Saya sudah kemarin tadi malam kebetulan. Anu nak kebayaki lah derma kasusnya seperti apa, terus penyesalannya penyelesaian ya tetap dah ikut terus buat apa kayaknya itu ya penyelesaiannya ya. Bukan hanya SD Waru Barat loh ya ndak ikut, semua SD ndak ikut. Iya imbasnya tapi pelopornya itu yang itu apa dah? Wabar itu pelopornya Pak Atif. Memang ada benernya juga sih ya sama-sama benar ya itu benar melawan benar sama-sama benar menurut saya. Kan bagus ini kalau diangkat. Iya, cuman yang jadi permasalahan gini itu kan sekolah apa ya inti. Ya sekolah favorit sekolah lah. Favorit. Jadi ketika di sana meniadakan karnaval itu takutnya nanti imbasnya ke murid nanti pihaknya. Karena memang wali murid banyak yang itu demo. Ayo langsung diketik sesuai pertanyaan. Gue. Apa itu? Ditulis kasus.
In apa saya ngetek Bu In? Sebentar. Dari Nah, FN. Oke, semua masuk ke PowerPoint na. Ala aki gambar si boneka-boneka wa Pak PowerPoint na. Mau boleh pindah gambar anu kan kok barong. Bu In ngetik. Mara engko Sabtu abale engko are Minggu dateng mare duhur. Engko dateng mare duhur are Minggu engko bedemantan. Anu, apa itu? Ting loka ya, Bu? Ya, mikrong kangko deki mare duhur. Mau tak hadir apa ada, Bu? Saya tanda tangan, Bu. Iya tanda tangan aku njak mare duhur kok mare izin ke PPC. Bukan. Biar berpesan boleh, Bu. Ya tak oleh teh. Separuan. Lawan. Tanda tangan. Enggak hadir. Engkau mantannya tangale kol 10 mantannya jam 10. Masa engkau sebagai kakak yang baik tak hadir kan katon gimana gitu. Jadi lemah aja ya. Ya ada dilema etika ya. Iya, Bu Sela, dilema etika tapi kekeluargaan gitu. Bagaimana Bu Sela mengambil keputusan? Ya itu. Nes mangenes Pak Farid. Izin aki. Engkau pada. Awalnya saya ngocak are Sabtu yo, engko apa ngocak are Minggu bodo loka, apa ro sejak nase Pak Latif loka apa ro Pak? MOC. Sekolah penggerak, apa lecet kok yo ayo. Kan awalnya memang hari Sabtu rencananya itu di grup kan ya, kok kare perak paranang kok. Kare burung. MOOC saya mata anur ya, saya pasti sabar Iya. Minggu. Ini sekolah penggerak hari Minggu. Minggu ini. Ayo siapa yang nulis kasusnya? Bu In ya? Buin, jadi jalan kenapa kalau aku buin, reken nangis. Enggak, saya laku lain. Bu. Enggak, Bu, ayo gimana? Kita tag di Word aja, di-tag di Word nanti biar dikirim ke Pak Latif. Pak Latif kan tinggal copy paste. Jadi ya Pak Surya di penter kopi paste. Pak, saya bantah Pak, saya beres ngetik Pak, saya bantah Pak. Biar ngetik Bu In. Engkau Minggu kena pada kemarin duhur. Kalau belum 11 saya ujian PPG. Ujian PPG bukan hari Sabtu, Pak. Hari Minggu. Kan langsung entar pagi kok desa. Memang emosional aja ganggu ya. Agak gue buatnya Tina. Kalau mau ditandatanganin saya, tak apa, Pak. Tapi jangan. Neng musola di Melbourne Pak Latif harus dikondisikan tidak ada orang masuk. Itu neng di berak saya Ben Bu Sela sedung tedungan itu nyaman. Nyaman ada orang di situ. Tina terlulus Pak. Amin. Kemarin ngebala ke Pak Farid. Iya, kemarin nggak boleh kayak enggak ada apa-apa Bu ya, ada enak saya ini dilema etika pengambilan keputusan ini bimbang. Kan saya nggak bisa nangis kok, aku nangis kok. Iya, Bu, itu acara keluarga. Cok mantan nasak saumur di sakalian pas kota hadir. Iya. Benar itu. Ayo Pak Suryadi ngetik, Pak Suryadi marah Pak. Ketik Suryadi, ketik. Ketik benar salah. Kok yang tangan nangis. Wah, datang buat tak bisa ngetik. Berbohong itu dosa masuk neraka kau. Ayo saya ngetik ayo. Sampai saat ini saya tak bisa nanti share screen itu pas tak jalan mau ngakui Google Map ini. Tak usah share screen Bu In, langsung ketik Word. Kasus SDN desa tidak berpartisipasi. Kasus karnaval. Ya tuh Pak. Kasus karnaval waru mak heboh suku bedap ini. Karnaval. Kok kalangan puru kan. Ngino main panas ngalkal kau teko panas ya. Baru.
Ada acara kan Padahal itu semua wali murid sudah mesen baju semua itu. Iya. Makanya yang umum banyak ikut. Nah, harusnya yang umum itu kan sudah dewasa kan. Kenapa ini apa saja? Di Pasian juga dikasih pilihan. Ya banyak tak norok, cek raja biaya. Iya Bu, betul Bu. Berapa juta itu habisnya TK itu Bu? Cek kira. Raja ngambil biaya 45 juta. Onesten lontoton tak kota ayam norok teh. Bentar. Yang tau sabuin. Tenang. Engkau kajet dengan lucu kemi, ungguan cukmi. Iya. Saya akan sambil ngetik ya, nanti dikoreksi kata-katanya ini. Pada hari perayaan kemerdekaan. Apa? Tujuh berapa kemarin ya Pak Suryadi? Apanya? Kemerdekaan Agustus itu? 79. Ungguan Pak. Cik salah. Oh, itu harian Zoom. 79. 79 benar. Iya Pak, ya Pak. Pak Suryadi. Ya, siap. Ini berarti saya yang bicarakan ini anggap ya sebagai proper ya, yang saya bicarakan ini berarti SD Waru Barat 1 gitu ya. Ya. Ini pas di-upload di YouTube nanti. Filenya pakai baca seorang sebanyak. Coba ya Pak, saya share dulu ya. Ya. Dilihat dulu masalahnya ini. Bentar. Kasus Sarnafal Kecamatan Waru. SDN Waru Barat 1 adalah sebuah sekolah yang sangat menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Membuatkan tidak mengikuti karnaval tahun. Bu, diperjelas 2024. Yang mana ini?
Tahunnya ditaruh tadi mana? Tahunan. Memutuskan untuk tidak mengikuti karnaval tahun 2024. Enggak, Pak. Ini kan karnaval tahunan. Tahunan maksudnya tiap tahun. Embesnya Ya tahun. Enggak apa-apa, Undi, Bang. Untuk tidak mengikuti karnaval tahun 2024 gitu. Iya. Tahun kemarin kan masih mengeluarkan. Ya. Sudah. Terus Pihak sekolah beralasan bahwa kegiatan karnaval dapat mempengaruhi perilaku dan moral siswa dengan banyak kostum yang kurang pantas, musik yang dianggap tidak sesuai, serta interaksi dengan masyarakat yang dinilai tidak selalu positif. Keputusan ini diambil oleh kepala sekolah bersama guru berdasarkan keyakinan mereka bahwa melindungi nilai moral. Ini Bu. Keputusan ini diambil oleh kepala sekolah bersama dengan Dewan Guru dan didukung oleh ditambah Ibu dan didukung oleh kiai, ulama. Apa ya? Tokoh agama ya. Ya, yang didukung oleh para tokoh agama. Terus Tokoh agama dengan meminta tanda tangan. Ditulis ini dengan meminta tanda tangannya. Ya Bu, jadi ulama yang sepakat itu tanda tangan sebagai sebagai penguat Pak Hatip untuk tidak ikut karnaval. Ya. Ini benar nggak? Ini keputusan ini diambil oleh kepala sekolah bersama beberapa guru, apa ditulis semua? Jangan beberapa Bu, semua dewan guru. Kalau beberapa berarti yang lain kan gurunya banyak yang setuju sebenarnya, Pak. Gimana? Ya gurunya tak suara. Berarti kepala sekolah bersama dewan guru, udah usah beberapa. Dan didukung oleh para tokoh agama dengan meminta tanda tangan. Berdasarkan keyakinan mereka bahwa melindungi nilai-nilai moral siswa adalah prioritas utama. Namun sebagian besar wali murid tidak setuju. Karnaval adalah kegiatan yang menyenangkan, mendidik, dan menjadikan kesempatan bagi anak-anak untuk bersosialisasi serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mereka merasa keputusan sekolah terlalu kaku dan tidak memahami bahwa karnaval tersebut tidak akan merusak moral siswa jika diawasi dengan baik. Mereka merasa tidak didengar. Merasa tidak didengar para wali murid, bahkan mengadakan aksi di depan sekolah. Menuntut agar sekolah mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Ya sudahlah, sudah panjang ceritanya. Apa ini mau ditambahkan ini? Yang berdampak pada seluruh sekolah SD ditambahi. Kecamatan Waru itu tidak ikut semua gitu. Keputusan SDN Waru Barat 1 berdampak bukan hanya pada sekolah tersebut, tetapi Kalau mana ini Pak? Atas bawah? Taruh bawah aja. Ini kan penjelasan ini akibatnya. Jadi sebab dan akibat. Oke, keputusan ini. Keputusan apa ini? Keputusan SDN Waru Barat 1 ini. Keputusan SDN Waru Barat 1 tidak ikut dalam karnaval. Jangan disingkat Bu, Waru Barat. Waru Barat 1 tidak ikut karnaval. Tidak mengikuti karnaval berdampak pada sekolah SDN yang lain. Ini yang lain.
Lulusan SDN baru pada satu ini yang tidak mengikuti karnaval belum tampak pada sekolah SDN yang lain yang juga sama. Bahkan dalam pelaksanaannya hanya satu SD Muhammadiyah yang ikut. Mau ditulis juga ini. Ya, Makin banyakan rezeki. Cuman ngopi pun pola lah. hanya satu SD yang ikut berpartisipasi. Dia mesin antara kami, tak tung di teng. Satu SD yang ikut berpartisipasi. Mau ditulis juga SD-nya. Tak usah. Langsung di sini aja tidak apa-apa. Hanya satu SD Muhammadiyah yang ikut berpartisipasi. Hah? Lu makan tak? Oh, tanduk gitu tuh. Ada yang ikut. Nah, sudah. Sudah, Bu. Hapus ini. Titik. Udah nih. SD Plus Muhammadiyah yang ikut berpartisipasi pada kegiatan sudah panjang itu sudah ceritanya. Udah, Pak Latif. Sudah Pak nak Latif. langsung ke itu. Siapa? Pertama, paradigma yang harus digunakan. Satu. Mau ditulis di bawahnya ya, biar Pak Latif enak Nah, nanti Pak ya. Latif buat poin-poinnya enak. Ini kan sudah ini rancangannya. Paradigma. Paradigma apa tadi saya sudah. Paradigma yang seharusnya digunakan dalam kasus tersebut. Pertanyaan pertama. Ini saya copy aja. Tadi saya juga ngopi kasus. Ini Pak. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan? Paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut? Pertanyaan pertama. Yang kedua. Mau ditulis dulu semua, nanti dijawab di bawahnya gitu ya. Ya, prinsip mana yang mendasari Ini saya ada. pengambilan keputusan yang diambil? Tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum? Ini Pak. Jawab yang pertama dulu. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut? Paradigma itu ada apa saja itu Pak? Paradigma ada 3, Ibu. Individu lawan kelompok, rasa keadilan, rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan. Yang pertama tadi kayaknya? Ya, ada 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, itu. Ini kasus ini tuh belum kelihatan ini dampaknya jangka panjangnya. Iya. Iya. Ini individu dan kelompok ini kepala. Iya, ini Iya. karena kasus Itu ini kelompok itu ya? ditentang oleh hampir semua wali murid dari siswa. Yang demo itu. Bahkan bukan hampir semua wali murid, itu dari pihak-pihak kecamatan itu banyak yang itu apa ya, kan dekat itu kecamatan sama Waru Barat 1 itu banyak yang konflik di situ juga, pihak-pihak kecamatan itu, staf-stafnya itu. Ayo Berarti dijawab. ini masuk paradigma apa Pak?
kelompok ya. Individu dan kelompok. Pak Suryadi, Pak paradigma apa tadi? Paradigma individu lawan kelompok, individual vs community. Tulis Bu, menurut kelompok kami paradigma dilema etika yang terjadi pada kasus karnaval yaitu Nggak usah Pak Ano aja nanti jabarannya. Yang penting ini dulu paradigma. Pak Latif biasanya Wijri. Langsung wijri. Pak Latif biasanya pas tidak menjabarkan lagi, Bu, Ibu Oh langsung iya. Oh Pak iya. Latif kena badan ini. Masa Pak Latif. Paradigma Individu lawan kelompok. Individu dan kelompok itu. dijabarkan. Iya, dijabarkan. Iya. Gimana ini penjabarannya? Walimu. Individu lawan kelompok dalam kurung individual vs community. Lagu di Batok Bit. Apa jongko? Dijelaskan? Mau dijelaskan? Ya, Apa ini? keinginan kepala sekolah yang meniadakan karnaval Yang yang meniadakan Tidak ikut berpartisipasi. ya tidak ikut berpartisipasi. Obabu keinginan kepala sekolah yang tidak ikut berpartisipasi. Yang tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan karnaval Yang diadakan setiap tahun. yang diadakan setiap tahun dengan alasan tidak ada manfaatnya, banyak mudaratnya. Mupi di atas aja biar sama. Tidak ada manfaatnya. udah. Contoh Bu, mudaratnya itu ya. Itu di atas sudah dijelaskan di atas itu. Kalau yang merusak moral, apalagi Oh, sampai merusak moral? iya. Ini kan itu. Kalau baju-bajunya itu, Bu. Itu karnaval kan joget-joget kalau dipakai. Kostumnya, musik-musiknya tidak sesuai. Itu sudah dijelaskan kalau yang di atas. Di bawah itu cuma garis besarnya aja. Sudah? Ini paradigmanya sudah ya? Prinsip. Anu Bu, di masyarakat tulis hal ini bertentangan dengan keinginan wali murid. Hal ini bertentangan dengan keinginan wali murid. Terus Wali murid untuk tetap berpartisipasi dalam pelaksanaan karnaval. sudah. Terus wali murid itu sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari padahal ya. 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 Bahkan Wali murid melakukan aksi demonya sudah dijelaskan di atas. Iya kan, ini kan tidak menjelaskan keseluruhan, cuma garis besarnya. Bahkan Bu, Pak. Ntar ke dinas.
Siapa yang ke dinas itu? Wali muridnya? Anu, mantan sekolahan anu alumni desa. Oh, mau yang pro ke karnaval. Itu aja yang dimasukkan. Di atas ini kan sudah dijelaskan kalau wali muridnya mau gitu. Bahkan ada wali murid yang sampai melapor ke dinas pendidikan gitu. Nah, Ini cerita ungguan. lagi. Itu sebenarnya ke dinas ada yang baru dia. ada, jadi ini ke pendidikan. Keng bagus kepala sekolahnya itu teguh prinsip tekak lai demo pada beretep salah Pak Kun. Sudah ini paradigma sudah nomor 2. Prinsip mana dalam pengambilan keputusan? Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Berarti kita ini posisinya itu sebagai SDN Waru Barat 1 ya? Apa di luar, masyarakat luar yang setuju terhadap karnaval? Kepala Enggak, itu sebagai kepala sekolah di sana, Bu. Ya. yang sesuai dengan Prinsip-prinsipnya ada berapa itu? Prinsipnya ada 3 kayaknya. Apaan, Pak? Saya tak tahu, Pak. Prinsipnya ada 3. 1, prinsip berpikir berbasis rasa Oh, yang peduli. itu. 2, prinsip Akhir, berpikir berbasis peraturan, rasa 3, peduli. prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Dan saya 2 ya. Prinsip berpikir berbasis peraturan karena kukuh dengan nilai-nilai agama. Peraturannya berarti ya, bukan hasil akhir ini. Kalau digunakan dan memiliki Kan begini, mohon maaf kan begini Bu, nanti itu kita itu pengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Misalnya kepala sekolahnya itu tetap ikut serta, tapi kita seandainya kita diposisikan sebagai kepala sekolah itu kan bisa buat keputusan lain meskipun tak pada dengan yang di kenyataan aslinya. Katanya kan gitu. Iya, nanti Bu di akhir kan itu. Ya, ini yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 kan saya itu berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Ya itu tunduk pada aturan agama. Kalau membuka aurat tidak boleh gitu. Iya sih, ya gitu ya. Kan dia kan rela-rela minta tanda tangan ke ulama waru semuanya. Ya. Dan saya tak tahu dan lahir. Palatip. Iya lah ini. Boleh Pak Atip? Boleh. Iya deh, iya lah. Iya. Kalau pala kok aku aja izin dulu. Kemarin. Tak mari saya pada tak bujeng, gusila aja kemin ya bideng. Pajang lah tinang kok saya ngurus. Kok kami sampai apa ojong Bu? Berdasarkan prinsip apa tadi? Prinsip berpikir berbasis peraturan. Berbasis peraturan. Prinsip berpikir berbasis peraturan. Prinsip berpikir berbasis peraturan. Basic thinking. Prinsip apaan lah? Prinsip berpikir berbasis peraturan. Kan ada 3 kan, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, prinsip berpikir berbasis peraturan, prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Best thing, masa best tulis nada Bu, Pak. Bahasa ketika Bu kita tulis nada Bu. Pak, mau tanya. Ketika itu berprinsip pada peraturan ya, di situ kan tapi sudah ada sudah ada surat edaran bahwa suruh ikut serta untuk berpartisipasi itu kan. Kan ada undangan dari dinas kan? Iya. Bukan dari dinas tapi dari kecamatan.
Enggak, dari dinas Dari juga dinas. ada. Dari dinas itu awalnya. Enggak, kalau Ya. yang saya tahu undangannya dari kecamatan ya. Dari dinas, Pak. Yang kok SRG kayak bakun tak ngiding aku. Tapi di Pamekasan itu udah ada karnaval. Udah ada, udah boleh. Masa? Terus kalau berbasis peraturan, artinya begini Pak, kan memang Peraturan agama aturannya maksudnya Pak Suryadi tadi ini. Tapi peraturan itu, Bu, peraturan yang dipupuh oleh kepala sekolah. Nanti kalau mengadakan karnaval, bajunya pendek, melanggar norma, itu kan yang dipikirkan kepala sekolah. Nanti kan kita komennya di belakang. bukan. Sebenarnya begini, ketika takutnya ada pertanyaan begini, ketika untuk pakaian, kita kan seandainya itu norok berpartisipasi, kalau memang itu berkenaan dengan aturan agama, kita kan tinggal bisa bilang bajunya yang tertutup itu kan bisa sebenarnya kan ya. Coba ya saya. Kalau menurut saya itu juga kendala di biaya pula. Yuk. Nah, coba Iya. ya. Prinsip itu kan ada 3. Ada 3 Prinsip tapi enggak, yang lain itu enggak cocok, Bu. Cuma yang cocok itu cuma di peraturan. Kan itu. Yang pertama itu hasil akhir. Yang pertama itu prinsip berpikir berbasis rasa peduli, digunakan para guru yang memiliki empati tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian yang cenderung tinggi. Prinsip berpikir peraturan, digunakan guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada aturan. Prinsip yang terakhir hasil akhir, digunakan guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial tinggi. Cuman 2 yang cocok. 1 itu, yang nomor 2 ya. Yang berpikir berdasarkan peraturan, tapi versinya Pak Hatip. Iya itu aja Bu Sela, pasangan yang itu daripada yang hasil akhir sama yang kepedulian. Kalau misalnya prinsipnya pakai 2. Apa satunya? Prinsipnya bisa dengan peduli. Peduli itu artinya kan ada yang paling atas itu empati. Karena ada sebagian guru atau misalnya yang membuat keputusan itu juga peduli takutnya mereka itu siswa itu tidak sholat. Itu kan ada pedulinya juga, terus pedulinya juga lagi itu takut ada siswa yang tidak mampu. Bentar, saya tanya Pak Budi dulu ya. Kalau misalnya 2, kalau kita berbicara aturan pendidikan, memang tidak ada aturan yang mengikat bahwa kita tidak boleh ikut berpartisipasi. Karena di satu sisi ada peraturan yang menyuruh kita untuk ikut berpartisipasi untuk meramaikan Agustusan. Ya kan? Itu yang membuat dilema. Kita ke itu ya, ke nomor 3 dulu ya. Sambil nunggu jawabannya Pak Budi ya. Ini tahapan pengujian, tahapan studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum? Mengapa masih? Bu, jangan lupa yang itu, Bu, yang 8 poin itu. 9. Apa 8 poin? Oh, yang itu tadi ya. Yang checklist 8. Ayo Pak, yang nomor 3 dulu Pak, pas baru kerja yang 8 Pak. Nomor 2 ini masih taruh ini dulu apa tambah lagi nanti nomor 2 nih jawabannya. Yuk. Yang nomor 3 yuk. Apaan ini saya ini. Dilema. Nyari ke Google. Tahapan pengujian.
tahapan pengujian pengambilan keputusan. Berarti berarti ini lihat yang 9 langkah itu ya. Yang nomor Iya, 3 ini. itu yang masuk 9 langkah itu, Bu. Mengidentifikasi masalah atau peluang. Saya share screen saya screenshot itu tadi itu bentar ya. 9 langkah. Identifikasi. Halo. Ini 9 langkah. Hah? Bulat laki-laki. Apa? Bulat laki-laki. Apanya? Jangan bulat laki-laki. Iya. Makasih ya. Yuk, Bu, yang pertama itu yang 9 langkah. 1. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Anu. Apa Yang nilai saling bertentangan. tentangan dalam kasus tersebut? Itu berarti kan tentangan pemikiran dari kepala sekolah dengan wali murid kan? Iya, yang bertentangan itu di mananya? Di Di nilainya apa yang bertentangan gitu? Nilai moral, Bu. Moral. Ya. Moral, iya yang benar. Berarti nilai moral yang karena siswa wali murid itu nilai moralnya itu baik Tulis katanya wali dulu murid. tahapannya, Sedangkan ditulis katanya dulu. kepala sekolahnya itu moralnya itu jelek kalau ikut karnaval gitu ya. Ya. Ini mau ditulis satu-satu apa gimana? Satu. Ya, satu-satu. Satu langkah. Yang langkah pertama. Mau ditulis pertanyaannya juga enggak? Iya. Enggak punya, Pak. Copy paste. Copy paste saya ini bentar lah mau buka LMS. Bentar. Di mana itu ya? Ini Bu, saya punya awardnya, Bu. Punya wordnya. Yang mau di checklist 8. Ya, itu kan yang 8, bukan. Maria saya ngecek ini, Bu. 9 langkah. Bu, mengidentifikasi masalah, terus mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Ini masuk apa, Bu? Yang mana itu? 9 langkah pengujian. Iya itu jawabannya untuk menjawab nomor 3 itu pakai itu 9 langkah. Ya itu. ini. Yang pertama mengidentifikasi masalah atau peluang. Hah? Masa? Bukan kayaknya. Yang pertama itu 9 langkah ini. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Sebentar, ini saya buka LMS 14. Kau ning kue Google, ya berarti tepat ora LMS. LMS saja. Saya mau Google itu pas Iya, Bu. Copy clue sanga apa jawab? Nggak Iya. apa-apa. Copy clue sanga. Bentar ya. 9 langkah. Kayaknya pertanyaan pertama itu apa nilai yang bertentangan dalam studi kasus? Nilai moral. Iya, moral. Nafal tidak bagus karena di situ akan membuka aurat musiknya. Itu nomor berapa itu ya, Pak? Apanya? LMS-nya? Iya, di LMS-nya. Saya Saya screenshot ini kan saya ingat ini. Oh, ini nih ketemu udah. Saya copy ya. Ini 9 langkah. Sebentar saya ubah tulisannya biar Yuk. Oke. Yuk Pak, ini Pak. Nilai moral. Berarti 1 nilai moral gitu ya, langsung jawab gini. Ya. Anu pola, apa masa harus dijelaskan, Bu? Nggak tahu. Tapi ini Tanya. tahapan pengujian terhadap kasus apakah telah tepat apa belum. Oh, cuma nggak usah dijelaskan kayaknya ini, Bu. Cuma
tahapan pengujian, tapi harus dibaca, kita diskusi nih, nggak usah ditulis. Tahapan pengujian terhadap studi kasus apa telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pernyataan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Ini kayaknya mau nomor 3 itu seharusnya diganti judulnya nomor 3 itu seharusnya diganti langsung 1, 2, 3, 4 itu, udah usah itu mungkin. Bukan, kalau yang nomor 3 itu ya, kalau menurut saya itu bertanya dengan pengambilan keputusan yang kita buat itu apakah sudah tepat apa belum. Tapi kita harus menganalisisnya menggunakan 9 langkah ini. Ya berarti Ya, oke. tampilkan Jawab dulu dulu. yang 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan nomor 3-nya taruh bawah. Ya, Oke. ini dulu. Pak Suryadi Pentre. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Kepala sekolah, guru, dan wali murid gitu. Ya, Ya, banyak yang terlibat tuh. banyak Iya, itu karena memang Mana? imbasnya juga banyak. pemangku kepentingan apa itu? Staf kecamatan itu juga ikut ini terlibat. KS. Warga sekolah aja di sini ya. Kan semua warga sekolah, Ya. siswa juga terlibat. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Warga Warga sekolah sekolah. pindah ke lu, oleh siswa. Semua guru baru warga sekolah. Hah? Siswa, guru, kepala sekolah, warga sekolah. Warga sekolah juga banyak. Yang Warga pertama sekolah itu kepala semua. sekolah. Kepala Yang sekolah, pertama kepala tulis. sekolah. Itu alumni juga masuk loh. Kepala sekolah, siswa, guru, masyarakat setempat, Masyarakat lagu potok masyarakat. masyarakat setempat. Pak Latif Jokowi minta dong. Sudah. Itu tadi tokoh masyarakat, tokoh agama ya tadi ya. Ya. Pun masyarakat setempat dilengkapi, Bu. Pemangku Iya, kalau kepentingan lah cungecak. Iyalah. Iya. Iya, gimana. Deki lah jelas sakit sila presentasi. Udah ini ya, poin. cukup ya. Nanti dijelaskan aja. Apa fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut? Bu, nomor setong kalau jawaban iya, moral begitu. Iya, nanti ini kan kita belum jawab sebenarnya, Pak. Ini kita cuma mengidentifikasi, Pak. Biasanya mun saya apa kalau keting ngaji di kepulauan aja benar. Pak Latif, saya ingat tak Ini ini nah, ngaji. Pak Suryadi po ya ke BPPT nama lelang. Dia balati pala dunia. Iya, moral atau Apa saya. nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Maaf dia Moral, saya ingat Pak Latif mau tak ngiding dia diskusi ini salah saya tulis. Pak Koro tulis moral melolong. Apa boleh? Ini nama Yang timbul pertanyaan. Ini kita belum jawab yang 3 ini. Tahapan pengujian. Lakung kok moderator. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Kan gitu belum ini belum jawab. Lanjut dulu nih. Apa fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut? Yang relevan, Bu, Pak? apa Bu? Iya. Fakta yang relevan itu surat edaran untuk ikut berpartisipasi itu kan juga masuk fakta. Nah, Ya kan? Ini lagi juga fakta yang relevan sebenarnya itu ke SD Plus yang mengeluarkan ini yang mengeluarkan karnaval juga enggak mengganggu ini, sholat enggak terganggu, pakaiannya juga rapi, bagus. Gimana itu juga masuk fakta. Berarti kalau misalnya sampean itu menonjolkan itu berarti sampean itu membuat keputusan bahwa kita seharusnya harus ikut. Oh iya ya, kan ini ke saya posisinya sebagai KSSD ya, SD Iya. 1. Bukan Iya. umum, sebab kita itu kasusnya sebagai kepala sekolah SD yang tidak Iya. mengikut jadi ya tak norok. Karnaval. Iya betul. Enggak noro, iya. Apa faktanya ini? Fakta yang relevan ini kita buat fakta dari 2 kubu untuk kubu pertama itu
dari kepala sekolah, dari sekolah, kubu kedua dari masyarakat. Ayo apa? Saya ketika bener tadi Sela itu. Fakta-fakta yang relevan, surat edaran untuk ikut partisipasi, itu masuk fakta juga dulu, ya. Ya. Iya, Pak Latif. Keputusan kepala sekolah berdasarkan nilai agama, nilai moral. Itu fakta juga. Loh, bukan Bu, itu bukan fakta Bu, masih Bu. Bukan. Bukan. Itu nanti kan kepala sekolahnya baru mengambil keputusan itu dari beberapa fakta, misalnya fakta yang relevan tahun lalu ketika ada karnaval, banyak siswa yang tidak sholat subuh karena dandannya dari jam 12 malam. Itu kita berkacanya dari fakta itu, baru kita sebagai kepala sekolah membuat keputusan gitu. Ada gambaran sebelumnya. Berarti apa ini di sini? Tahun perayaan apa? Karnaval tahun lalu banyak siswa yang tidak sholat. Sholat subuh ke benda aja komen sholat subuh. Karena sholat subuh atau duhur, karena memang dandannya dandannya kan tengah malam kadang. Iya betul. Kok kasih rocasun. Terus lagi ada lagi faktanya. Yang tidak sholat, itu oleh Sanbu tidak sholat karena mereka dandannya itu terlalu malam keluar. Terus Karena fakta yang kedua. Ini kan masuk amoral juga, bukan berarti tidak sholat ya. Benikun perak sholat ya. Yang kedua itu kebanyakan nyiwa Bu, nyiwa apalanya mana dong pas aget joget berewa Bu. Iya, dari ilmu itu lagi. Itu kan berkacanya, kepala sekolah kan berkacanya ke itu kan. Tapi nyewa dong pas aget joget berewa tidak sesuai dengan karnaval cuman lambok beriero, tidak menunjukkan kebangsaan. Kostum yang kurang pantas. Ada lagi juga kemarin itu dari dari umum itu kostumnya itu sampai mini banget itu. Kostum yang kurang pantas dan musik yang dianggap tidak sesuai gitu ya. Ya, tidak sesuai dengan kebangsaan nasionalisme. Tidak sesuai dengan karnaval yang sesungguhnya beriero. Kostum dan musik tidak sesuai. Tidak nasionalisme gitu aja ya. Ya, tidak nasionalisme, tidak menggambarkan nasionalisme. Agamis. Tahun lalu banyak siswa yang tidak sholat karena dandan mulai jam 1 dini hari. Kostum dan musik tidak menggambarkan nasionalisme. Sudah ini aja, ini nomor 4 saya kita apa aja, karena ada betul lagi. Sehingga Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Ini, apakah ada aspek pelanggaran hukum? Ada enggak? ada. Hukum agama. Hukum agama ada, iya ada. Kalau hukum agama iya. Bapak kepala sekolah itu lihatnya di sudut agama ini. Bukan cuma agama loh Bu, tapi menekankan di moralnya itu Bu. Berarti Kalau ada agama gitu itu ya. kalau agama itu kita kan tidak bisa ngejudgment dia sholat atau tidak, dosa atau tidak kan tidak bisa Bu. Ada gitu nih ya. Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi? Ada juga ini sih. Kan itu nggak sesuai sama nasionalisme juga. Bajunya banyak yang pakai dari Ya, Eropa. ada. Karena sudah melenceng dari nasional Ayo, bahasa nawa tak ada Pak Colok. Karena sudah melenceng dari nasionalisme yang sesungguhnya beliau. Itu Bu lagi Bu, karena kebanyakan temanya itu tidak nasionalisme ya, tema karnavalnya itu loh Bu.
kan ngakui gaun kan sebenarnya itu nggak iya, nggak itu masuk, gaun itu kan kan? budaya Eropa itu. Iya kan nggak masuk Ya, gitu masuk sini kan. aja, tidak sesuai nasionalisme gitu aja. Nanti Ya, dijelaskan ya, di ya, saat siap. presentasi ini ya. Oke, Nah, Bu Iin presentasi laku engkau moderator. Saya masuk kuliah presentasi juga sepertinya besok izin atau buka 2 gawai tapi nggak fokus semua. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Berdasarkan saya sebagai kepala sekolah gitu ya? Ya, ada Bu. udah. Ada dong. Ada. Kal- Gak usah dijelaskan. Anu, Itu ditanya apakah ada Apakah ada yang salah dalam situasi ini? ada karena ya itu Bu, kembali lagi karena sekarang karnaval sekarang itu sudah tidak sesuai dengan yang dulu tak pada benserambok wah Bu, banyak yang melencengnya yo. Makanya kan Pak Anu pas kita mengambil keputusan tak usah norok. Ya, tujuan nasionalisme pinter Bun Bu membuat kata-kata. Bung kok tak ada Pak pikiran. Terus, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media? Viral, ini kan viral. Dia orang mau bapak ada yang tahu perasaannya Pak Hatip itu. Pak Ratip itu Ya. teguh dengan pendiriannya. Teguh pendirian gitu coran ya Pak. Ya, iya. Tekak lain mode mumun kok latar ngeter. Akemian pada bodoh. Tetap teguh pendirian. Apakah yang Anda rasakan bila keputusan itu ya teguh pendirian dan merasa oke-oke Pendirian. saja sih ya. Terhadap apa ini? Situasi terhadap mempertahankan keputusan. Terhadap mempertahankan dan nyambung. Teguh Tetap pendirian terhadap mempertahankan nilai keputusan yang moral. dibuat. Tetap teguh pendirian terhadap keputusan yang dibuat. Terhadap keputusan yang dibuat. Keputusan. Ambil benar yang dibuat. Pokoknya ini Pak Latif ini saya jawabnya yang ditebalkan ini ya. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh Kira-kira apa keputusan yang diambil oleh panutan bulanan? ini panutannya ini para kiai kayaknya Bapak Pak Hatip ini ya. Ya. Tetap meniadakan karnaval. Berarti kita nggak usah nyinggung masalah biaya ya. Nggak usah Bu, SDN Waru Barat 1 itu siswanya banyak, bosnya juga banyak. Ya, banyak yang mampu juga yang sekolah di situ. Ya kaya anaknya terpilih mobil. Yo, kok tolong acara di Tetap Saboi. meniadakan karnaval karena takut merusak moral anak bangsa. Tidak usah ceng-ceng Pak, tidak usah puisi Pak. Ajiban Pak Latif suruh tambahin dikian ban pelanceng jauhna. Coba Pak Suryadi suruh wawancara ke Pak Latif. Lanjut 5. Jika situasinya Suruh adalah wawancara paradigma menurut etika, kasihnya Pak Tamari. paradigma mana ya? Paradigma apa ini? Kayaknya yang tadi ya, yang paradigma yang di atas prinsip itu ya. Apa lah paradigma? Setas. Hah? Paradigmanya yang tadi individu lawan kelompok itu. Iya, Kan caranya ditanyakan lagi tuh, paling ditanyakan lagi. Oh, anu Bu, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi Iya, yang di pada atas situasi ini tersebut? sama. Ya, Sama. Apa tadi? Individu vs kelompok. terang besok kelompok kita yang paling heboh ini. Kasusnya agak heboh. Terus dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang dipakai? Ini sudah juga dijawab. Kalau saya bisa kopi.
Iya, Seharusnya ini langsung menggunakan 9 langkah, kemudian kesimpulan di bawah itu pertanyaan 1, 2, 3 yang di atas itu enggak usah. sebenarnya iya. Tapi Harusnya. kita biar diskusi aja ini, Pak. Ini nggak usah dijabarkan nanti di PPT-nya kita yang di atas, tapi kita harus diskusi dulu gitu. Ya, paham. Takutnya ditanyakan nanti. Nah, jadi kita bisa jawab. Ini Pak Jadi Budi prinsip belum jawab penyelesaian. ini pertanyaannya. Masa belum jawab? Ada kalau kening cabak bentuk. Apa Pak? Nggak kene suaranya. Kalau kening cabak kapi. Nah itu saya seposang ke Pak Latif. Kok jangan ngalak beden apa. Kan. Ini anggap dulu ya. Anggap ini ambil yang apa tadi yang di atas itu? Nomor 2. Prinsip ini ya, prinsip berpikir. Belum dijawab, bisa ngambil 2 apa 1, ini belum dijawab sama Pak Budi. Dekik dah. Kita coba lembat dekik dah. Nah, set. Gini loh Bu, ketika tadi prinsip aturan ya, sebenarnya anggap aturan sekolah itu ya. Karena memang tidak ada aturan yang tertulis, kita tidak boleh mengadakan karnaval, kan tidak ada kan? Nggak ada. Malah yang bikin bimbang, kita itu suruh ikut berpartisipasi kan? Justru menurut saya, Pak Latif itu menabrak aturan. Pak Latif tahu siapa itu nabrak aturan, artinya apa? Sudah ada partisipasi, sudah ada edaran untuk partisipasi, tetapi beliau tak norok dia kan? Iya. Partisipasi itu kan tidak harus karnaval, Bu Sela. Kan beliaunya juga partisipasi yang lain. Iya kan partisipasi itu secara umum Pak, untuk ikut memeriahkan segala kegiatan. Nggak usah dijawab ini selanjutnya ini ya Pak ya. Nomor 7 ini, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ya ada sih. Kalau menurut saya Bu, pertanyaan lanjutan itu jika jawaban kita itu nggak sama dengan keputusan kita itu nggak sama dengan keputusan yang sebelumnya. Tahapan pengujian iya Bu. Kalau misalnya tidak sesuai, kita pakai yang 9 ini ya. Bukan, saya Bobo boleh jelas. Saya nomor Bobo terus ke Bobo tadi. Yang ada yaitu. Gimana ini? Mau dijawab lanjut? Apakah ya, lanjut jawab penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ada sih penyelesaiannya mungkin. Bapak ini, Pak Hatip ikut karnaval, tapi diwanti-wanti ke muridnya untuk sholat, untuk ini, untuk menggunakan pakaian yang sopan. Gimana? Nggak bisa, Bu. Soalnya gini, ada di sisi lain, Pak Hatip itu salah juga karena beliau beliau itu Bu, ngambil keputusannya sepihak, tidak ada rapat sebelumnya. Ya. Sedangkan wali murid itu sudah kan tahu persiapannya seperti apa, lalu tiba-tiba sekolah memutuskan tidak ada. Iya. Berarti gimana ini? Apakah ada penyelesaian yang kreatif ini? Nggak ada ya? Kemarin ikut sama sekali ini kan ya? Tidak ada, Joran. Tidak ada penyelesaian, sudah titik. Iya, titik nggak ada gitu. Tidak ada penyelesaian. Tidak ada Pak Kunta, tak partisipasi, Mare. Iya. Terus lanjut. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Apa ini? Ya tetap. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Ya keputusannya yaitu tetap meniadakan karnaval. Ya tetap. Anda bukan Pak Hatip, Anda. Ya kan iya. Pak Hatip, Pak sebagai pengambil keputusan. Loh, kita sebagai pengambil keputusan ini tidak ada hubungannya dengan beliau sudah Bu, nggak ada Bu.
pertanyaan 9 dan 8 itu diarahkan ke kita sebagai Pak Oh, Hatip. Kita ya sebagai Pak Hatip. ini sebagai pengamat ini. Apa Kalau keputusan menurut yang saya, akan Anda apa ambil? keputusan yang akan Anda ambil tetap peniadakan, namun di Abu, karapat Abu. Yo. Tetap meniadakan asal. Coba kalau Bu Nursela jadi kepala sekolahnya, kemudian didemo dengan wali murid yang begitu banyak datang ke sekolah, kira-kira Bu Nursela ganti pendapat enggak untuk meniadakan? Kente mun kok. Kita oleh, deki kan laku presentasi Bu Nursela. Oleh kok logo, kente. Loh. Mungkin keputusannya di sini akan didiskusikan dengan wali murid tentang keputusan yang lebih jauh. Pak, kalau saya ya Pak ya, saya jadi kepala sekolah di sana, saya tetap mabede Pak. Masalahnya apa? Di saat kita itu sekolah center Pak. Ya tulis Bu di sini Bu, anggap sekarang ini kepala sekolahnya Bu Nursela. Tulis Bu In. Seandainya saya sebagai saya akan tetap ikut karnaval. Gimana ini? Saya kalau menurut saya Bu, seandainya engkau ben buin deti kepala sekolah, muncak engkau mabeda panjo. Kalau saya mabede. Karena Bu, rapat dulu. Iya, enggak kita maksudnya gini Bu. Karena di sana kan ikonnya Bu. Pusatnya Bu. Pusat muncak kok tetap mabede dan apalanya mana nanti untuk masalah yang diunek-unekan kita, masalah kasus yang tentang moral kan bisa dibicarakan. Ya, tulis. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Saya akan berpartisipasi. Mengikuti kegiatan Nanafal namun tetap berkoordinasi dengan pihak terkait. Dengan semua pihak agar menggunakan norma-norma agar sesuai dengan nasionalisme, prinsip nasionalisme beriolah su. Kayaknya kalau sesuai dengan prinsip nasionalisme itu tidak mungkin itu baju bagian piklampi mantan itu tidak sesuai dengan nasionalisme. Ya makanya kalau bisa jangan pakai itu kan yang kalau meniadakan itu kayaknya sulit. Yang penting sesuai dengan norma-norma yang berlaku, bajunya aja sopan. Loh, bukan masalah sopannya lagi, Pak. Sebenarnya ngangkui gaun ro sopan barana, Pak, dari atas kabebe tak tangale, Pak. Tetapi sekarang kaidah nasionalismenya itu sudah ada. Kebanyakan itu ngangkui gaun. Agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nomor sangat. Kita awejeng. Nih, coba lihat kali Anda dan melakukan refleksi. Tepatlah keputusan kita bro. Sudah sangat sesuai gitu ya. Sesuai hati nurani. Ini sudah tidak dimasukkan di PPT sepertinya, cuma kasus sama jawab 3 pertanyaan ini. Sudah sesuai gitu ya. Jawab pas yang 3 ini. Yang nomor 3 pertanyaannya balik lagi. Tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat apa belum? Tepat apa belum ini? Pak. Belum tepat. Tepat apa belum? Bu Sela. Kalau menurut saya kasus kita itu mau lihat yang keputusannya Pak Hatip apa keputusan kita. Kalau menurut saya ketika keputusannya Pak Hatip itu keliru Bu, belum tepat. Karena kita keputusan Laku yang jangan Pak Hatip waktu presentasi ya. Rumah Pak Hatip waktu presentasi. Enggak, Mas. Bukan kasus boleh, Pak.
Kenapa? Gini loh Bu, tahap pengujian terhadap apakah telah tepat atau belum. Muncak nangkok ya terserah, nanti kan ada keputusan kalian. Teman-teman belum tepat karena ini apalah keputusan yang Keputusan yang aslinya itu sepihak. salah. Karena keputusan sepihak. Masih adakah pertanyaan lanjutan dalam benak Anda? Pertanyaannya gini, nanti bagaimana kalau muridnya berkurang? Bentar. Ini kok pemikiran saya lain ya di jawab pertanyaan ini. Tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Oh ya, dari perspektifnya Pak ini ya, Pak Hatip ini ya. Ya, kalau dilihat dari perspektifnya sana, kalau menurut saya salah, belum tepat. Tidak tepat, karena keputusan sepihak. Sedangkan apa ada namanya? Tak koordinasi keluar, Bu. Tidak tepat karena keputusannya sepihak dan tidak melibatkan Dewan Guru secara keseluruhan dan tidak melibatkan Dewan Guru dan wali murid secara Kan tak musyawarah ya. Ya, tidak melibatkan Dewan Guru dan wali murid. Tidak melibatkan semua warga sekolah. Wali murid aja, wali murid paling penting. SD itu kan apa camaan benpaan. Warga sekolah maksudnya ke itu Pak, semuanya Pak. Warga sekolah. Apalagi pertanyaannya ini kan karena kan penyebabnya. Apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Ya, pertanyaan lanjutannya nanti bagaimana masih ada muridnya berkurang dalam benak? Apakah pilihan keputusan itu telah tepat? Kapan kemudian terhadap kasus pilihan? Masihkah ada pertanyaan lanjutan dalam benak apakah pilihan pengambil keputusan ini telah tepat? Berarti menanyakan hasil akhir ini. Bukan, Pak. Gini loh, Pak. Ketika keputusannya tidak partisipasi, nanti itu ada pertanyaan dalam benak kita, kalau kita tidak berpartisipasi, bagaimana nanti misalnya wali murid tidak lagi percaya kepada sekolah, tetapi murid berkurang. Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Ya. Terus tidak tepat karena keputusan sepihak, tidak melibatkan semua warga sekolah. Dan apa ini? Yaitu Bu, pertanyaannya lanjutannya Bu, dampak akhirnya tuh Bu. Maksudnya tulisannya ini gimana ini? Tulisannya di titik dulu, kemudian pertanyaannya gitu ya? Karena tidak masih ada pertanyaan. Karena keputusan sepihak tidak melibatkan semua warga sekolah. Kemudian pertanyaan lanjutannya, maksudnya cara saya mendesain tulisan ini gimana ini maksudnya? Ini apa pertanyaan lanjutannya, Bu? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Langsung aja mungkin. Apakah keputusan yang telah tepat? Masihkah ada pertanyaan lanjutan dalam benak? Ada. Ada pertanyaannya. Mantap. Masih ada pertanyaan lanjutan. Gimana Pak? Ayo ini selengkap. Masih ada pertanyaan lanjutan. Masih ada gitu ya? Masih ada pertanyaan lanjutan. Ambulah. Ini. Ya. Apa pertanyaannya? Mau ditulis juga. Pertanyaannya itu, sudahkah dipikir matang-matang untuk tidak ikut karnaval? Apakah tidak berimbas kepada sekolah? Ya. Sudahkah? Imbasnya apa ke sekolah? Sudahkah dipikir matang-matang? Sudahkah dipikir secara matang tentang pengambilan keputusan? Sudahkah difikirkan secara matang? Secara matang, apakah ada imbasnya ke sekolah? Gitu ya? Secara matang. Ya. Dan apakah ada imbasnya ke sekolah? Sudah ini. Ya, sudah. Jawab yang nomor 8 ya. Yang ada 8 poin itu. Apa boleh? Itu yang ini. Bentar saya save dulu. Save, Bu. Menelang. Kasus karnaval.
Capuk karnaval banyak pertanyaan namun siswa tak masuk ada pertanyaan nah terang. Coba lulus. Ini nih, yang terakhir. Yang ini yang 8 poin ini. Mana dah? 8 poin apa boleh, Bu? Yang itu yang dicentang-centang. Ya, itu sudah masuk di sana yang centang-centang. Ya centang, Pak. Yang nyentang bukan kita, Bu. Yang nyentang nanti kelompok Oh ya. kelompok Kan 3. kita yang menulis. Unggul. Bukan, nanti kelompok Oh 3. enggak, Bu. Kita Yang ini. nyentang saja sesuai anu dekian nanti ketika ada kelompok lain nyentang misalnya, kita nyentang ada. Ternyata kelompok lain menilainya tidak ada. Kita kan bisa tinggal bilang, ada loh, ini loh anunya, bre yo. Nah, gitu. Kita centang dulu ini ya. Ya centang oleh bedelagon ayo, ada. Ada. Apa? Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Ya. Ada. Berarti A gitu ya. A. Nah, Ya. Centang ini A. memuat satu paradigma dari 4 paradigma dilema. Ada. A. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Ada. Memuat 9 langkah pengujian loh. 9 langkah itu nanti tetap dicantumkan di PowerPoint-nya. Memuat 9 langkah Iya, pengujian. sudah. Yang penting kita sudah buat tadi. Ya, Ada. dicantumkan ada. Lanjut. Memuat hal-hal yang menarik atau tak terduga ini, yang Pak. dipakai dalam menganalisis studi kasus pilihan ada. Menarik untuk dijadikan ya. gosip. Ada. Hasil penguasaan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggang waktu. Ya, kita tidak tahu besok kan pilihannya. Ini kita tidak jawab ini. Udah ini terakhir ya, yang ini 3 ini tidak usah ya. Setiap anggota telah menyepakati paradigma prinsip dan hasil sepakat ada. Oh ini A, Bu, ini A dulu, ini A dulu. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota ada. Pecan Pak Latif. Pecan Pak Latif ini ada dulu ya. Setrikaan deh. Apaan juga? Pokok Pak Latif ya. Ini ada aja nomor 6 usahakan Pak Latif selesai nanti malam ini. Pak Latif sudah dibuat PowerPoint-nya, minta bantuan AI. Apa nah? Ini sudah selesai ada semua. Nomor 6 tanggung jawabnya Pak Latif sama nomor 8. Sudah Pak ini. Latifnya. Pak Latif, nyawa kita ada di Pak Latif. Apa pakun sebede toles saja ya? Apa yang tidak ada apa saya tak parle toles ikut tu anda ya? Saya Nah, WA Pak Latif ya. Nah, tenang laku mohon presentasi itunya saya tetangga saya ajak ke sini. Pelamar. Pak Hatip. Pak Hatip. Kepala SDN Waru Barat 1. Saya kemarin tuh kaget ada Pak Hatip di rumah nemuin mertuanya saya. Kan mertuanya saya kan kiai kan. Pak Hatip yang membawa map. Sampean Lora lagi. Tinggi Lora. Map. Lora saya penasaran. Entar saya tunjukin itu isinya bahwa SDN Waru Barat 1 tidak ikut aktif dalam proses karnaval, ditandatangani berbagai para ulama yang ada di Waru itu. Tadi laku siapa moderator? Bu Sela. Pak, Bu ini tadi saya sudah kirim ke Pak Latif, tapi katanya Pak Budi itu boleh untuk prinsip boleh ditambahkan 2. Tadi itu mau dikasih yang akhir lagi ya? Enggak. Ya. Cukup 1 moral aja. Dua ada Bapak, beri dua. 2 ya Pak Latif ya ditambah sendiri saya sudah kirim ke Pak Latif. Apa itu berarti berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli. Pak. Harusnya berbasis rasa peduli juga benar biar orang tua itu tidak mengeluarkan biaya banyak-banyak. Ya makanya jangan kok tepat saya mertung ruah. 3 prinsip masuk semua. Enggak, 2 prinsip. Hasil akhir enggak usah dulu, Bu. Hasil akhir enggak usah. Cuma kepedulian sama moral itu ya. Yang itu, yang pertama dengan yang kedua berbasis rasa peduli dan berbasis peraturan. Tambah nanti ya Pak Latif ya. Itu 2 berarti. Apa tuh les Bu kalau Bu. Gimana Pak Latif jika iya sudah saya kirim boleh kemarin ke saya. Kan saya ini Bu. Saya ini kaula Ustad. Orangnya. Dan prinsip apa? Kalau prinsip apa tadi itu ya?
Prinsip prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Berbasis rasa peduli. Ya. Aduh. Kata taning melak. Maren. Tak ngening melak mata saya. Kor. Online loka sekolah penggerak. Apa itu, Pak? Speaker aktif Bluetooth. Oh, Kok sekolah menggerak. Ini TWS headset. kalau yang kemarin Warna. tuh saya dapat loka ke berapa itu? Ketiga itu coba langsung mati, Pak. Kastan tak coba dengan lawal di saya. Apa nah? Headset yang ada kabelnya itu kemarin. Aduh, Ada langsung kabelnya. yang sungguh Pakai- yang loka yang dapat dari loka. Hmm. Bekitang laki kok. Tang di tak yakui. Jadi saya langsung mati tak audit selagi itu anu. Wah, Bagaimana? bagaimana kalau Masih kita asik? kembali ke main room? Sudah selesai. Mana kalau kita kembali ke menu? Oke, Pak. Siap. Kirim boleh Bu Iin. Ya, ini saya kirim lagi. Ini sudah mulai gerah semua ini. Ke main room berarti ini ditutup gitu ya. Kita kembali ke room ya. Masuk lagi. Ya. Tutup ini, tutup. Bagaimana kalau kita kembali ke main room? Siap. Bayu. Pak. Oke, siap. Sofia, Apa kita mare? Siapa kita mare juga nak?